Hai, selamat datang di Kaktus IDN dan di video kali ini gue bakalan bahas tentang familiar ketiga Mukoda dari anime Tandemo Skill The Isekai Horumeshi. Video ini merupakan spoiler bagi kalian yang sedang menonton animenya. So, peringatan spoiler. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Oke, cerita dimulai dengan Mukoda yang saat ini sudah sampai di kota Krell. Seperti permintaan dari Guild Master kota Carolina, Mukoda memutuskan untuk pergi ke Guild Petualang terlebih dahulu. Karena sesuai janjinya dengan Guild Master, Mukoda akan mengambil beberapa quest petualang terlebih dahulu. Sebelum akhirnya dia akan pergi ke pantai. Menemui Guild Master kota Krell, Mukoda nampak terlihat kaget untuk sesaat. Karena Mukoda tidak pernah menyangka bahwa Guild Master kota ini berasal dari ras dwarf. Dan Guild Master itu ternyata juga sudah diberitahu Guild Master kota Carolina bahwa Mukoda akan datang menemuinya. Guild Master kota ini memiliki nama Rodolfo. Dan setelah bertemu dengan Mukoda, Rodolfo pun langsung membawa Mukoda untuk masuk ke kantornya. Karena dia ingin membicarakan tentang quest yang akan dikerjakan oleh Mukoda. Nampaknya beberapa hari ini kota Krell sedang mengalami kesulitan. Sebagai kota penghasil tekstil, kota Krell bergantung pada jaring laba-laba beracun di hutan. Jaring laba-laba merupakan bahan utama untuk membuat kain berkualitas tinggi. Namun entah mengapa kondisi hutan akhir-akhir ini mengalami perubahan yang tidak jelas, di mana para monster yang ada di dalam hutan menjadi lebih agresif daripada sebelumnya. Selain itu, tidak hanya laba-laba beracun, di dalam hutan juga terdapat banyak sekali serangga beracun. Yang mana karena inilah tidak ada banyak orang yang mau melakukan penyelidikan ke sana. Dan jika masalah ini tidak segera diatasi, maka kota Krell akan mendapatkan masalah yang cukup rumit. Karena mereka tidak akan bisa lagi melakukan perdagangan. Mendengar permintaan dari Guild Master, Mukoda pun meminta pendapat dari Vel terlebih dahulu. Tetapi Vel malah memberikan komentar bahwa dia tidak suka serangga. Karena monster serangga seperti laba-laba beracun memiliki cangkang keras dan tidak begitu enak untuk dimakan. Ya, makan lagi. Ya, pada umumnya monster serangga memang tidak bisa banyak dimanfaatkan. Jadi karena itulah Guild Master mengatakan bahwa dia akan memberikan hadiah tambahan. Nampaknya misi ini memang benar-benar darurat. Jadi karena mempertimbangkan hal ini, Mukoda pun akhirnya memutuskan untuk menerima permintaan dari Guild Master. Dan kemudian Mukoda pun pergi ke penginapan untuk beristirahat. Namun sebelum ke sana, Mukoda memutuskan untuk melihat toko pakaian terlebih dahulu. Sejak pertama kali bepergian di dunia ini, pakaian Mukoda tidak pernah berganti. Jadi karena itulah, Mukoda kemudian memutuskan untuk membeli beberapa pakaian baru. Dan kemudian pada keesokan paginya, Mukoda, Vel, dan Sui akhirnya berangkat menuju ke hutan. Hutan kota Krell adalah hutan yang cukup lebat dan juga terdapat suara makhluk yang tidak dikenal yang bergema. Melihat kondisi hutan ini, Mukoda sempat khawatir dengan serangan dari serangga beracun. Akan tetapi, hal itu dijawab Vel bahwa hal itu bukanlah suatu masalah. Karena Dewi Nenrir sudah memberikan berkah kepada Mukoda sebelumnya. Jadi selain racun yang bisa membunuh Mukoda secara instan, maka hal itu bukanlah menjadi masalah. Kemudian selama menjelajahi hutan, Mukoda, Vel, dan Sui sudah menemui beberapa monster seperti monster ngengat atau nyamuk raksasa. Namun bagi Vel, mereka semua bukanlah masalah karena Vel bisa langsung mengalahkan mereka semua. Akan tetapi pada suatu waktu Vel tiba-tiba menghentikan langkahnya karena Vel ternyata merasakan adanya sesuatu. Dan ternyata itu adalah monster kelabang raksasa. Melihat ini, Vel pun langsung bersiap untuk melakukan serangan. Akan tetapi, Sui tiba-tiba melancarkan serangan yang kuat, yang mana serangan itu bisa langsung membunuh monster kelabang itu. Melihat hal ini, Vel pun langsung terdiam, karena mangsanya baru saja dicuri oleh Sui. Namun tak lama setelah itu, segerombolan laba-laba beracun tiba-tiba menyerang mereka.
Para laba-laba beracun begitu terlihat agresif saat menyerang mereka. Akan tetapi serangan petir Vel dengan mudah bisa mengalahkan mereka sekaligus. Yah, Mukoda nampak kagum dengan seberapa cepat Vel bisa membereskan mereka. Tetapi untuk Sui, dia malah melakukan protes karena Sui ingin bertarung juga. Melihat Sui yang mengemaskan, Mukoda yang tak kuat akhirnya pun berjanji kepada Sui, di mana Sui bisa bertarung di dalam dungeon kota selanjutnya. Sebenarnya Mukoda tidak ingin untuk pergi ke dungeon, tetapi dia menjadi terpaksa karena melihat keimutan Sui. Dan lalu karena sudah siang hari, Mukoda kemudian memutuskan untuk makan siang, di mana menu kali ini adalah 3 jenis sandwich daging dengan minuman bersoda. Nampaknya Vel dan Sui cukup menyukai makanan kali ini. Namun meskipun begitu, Mukoda masih ingin memasak makanan lainnya. Dan kali ini Mukoda ternyata akan membuat gyoza. Secara perlahan, Mukoda dengan hati-hati mulai membuat masakannya. Dan setelah matang, Vel yang dari tadi meneteskan air liurnya langsung menyantap 5 gyoza sekaligus. Biasanya Vel tidak akan menyukai sayur. Akan tetapi untuk makanan kali ini Vel nampak cukup menyukainya. Kerenyahan gyoza membuat makanannya menjadi sangat nikmat. Ditambah perpaduan sayur dan daging di dalamnya tentu saja membuat gyoza menjadi semakin lezat. Namun untuk pendamping gyoza ini, Mukoda menyantapnya bersama dengan semangkuk nasi. Sebagai orang yang berasal dari bumi, Mukoda lebih suka jika dia makan dengan nasi. Kayak orang Indo. Baik Mukoda, Vel dan Sui sangat menikmati gyoza yang mereka makan. Namun di saat Mukoda memakan gyozanya, Mukoda tiba-tiba mendengar ada kepakan sayap. Dan ternyata ada seekor naga kecil yang sedang melayang di udara. Naga ini memiliki ukuran sekitar 50 cm dan dia nampaknya terlihat fokus pada gyoza yang ada di sumpit Mukoda. Bahkan ketika Mukoda menggerakkan sumpitnya, si naga kecil itu juga mengikuti gerakan sumpit. Nampaknya naga itu ingin makan gyoza milik Mukoda. Jadi karena itulah Mukoda pun memberikan satu untuknya. Sementara Vel yang melihat hal ini mengatakan bahwa naga kecil ini adalah seekor naga pixie. Dan selain berjenis naga kecil, sudah sekitar 500 tahun sejak Vel melihat jenis naga ini. Selain itu, naga pixie adalah naga yang sangat langka. Dan meskipun berukuran kecil, namun naga pixie adalah naga yang cukuplah kuat. Karena tidak hanya memiliki kecepatan yang luar biasa, namun mereka juga memiliki banyak kekuatan sihir, seperti elemen dasar hingga sihir es petir dan juga sihir penyembuhan. Tidak hanya itu, naga pixie juga bisa melapisi tubuh mereka dengan sihir untuk menciptakan serangan tackle berkecepatan tinggi. Bahkan untuk Vel di masa lalu, dia pernah kesulitan saat dia melawan naga pixie. Kemudian, tak lama setelah Vel menyelesaikan penjelasannya, naga pixie itu tiba-tiba menempel pada wajah Mukoda. Dan setelah melepasnya dari wajah, Mukoda tiba-tiba bisa mendengar suara naga pixie. Awalnya mendengar hal ini, Mukoda nampak bingung. Akan tetapi, naga pixie itu ternyata telah memilih Mukoda sebagai tuannya. Menanggapi ini, Mukoda pun langsung bertanya tentang mengapa naga itu melakukan ini. Dan tentu saja alasan naga pixie itu menjadi familiar Mukoda adalah karena dia ingin makan makanan yang lezat. Bagi monster, manusia memiliki umur yang cukuplah pendek. Jadi tidak masalah bagi mereka untuk menjadi familiar manusia untuk sementara selama mereka bisa memakan makanan yang enak. Nampaknya baik Vel atau naga pixie sangat tertarik dengan makanan yang enak. Selain itu, Mukoda tidak mengira bahwa naga pixie ini sudah terbilang cukup dewasa, mengingat ukuran mereka yang cukup kecil. Akan tetapi, ternyata naga pixie ini sudah memiliki umur yang cukuplah panjang. Namun terlepas dari itu, untuk mengikat kontrak familiar, naga pixie itu kemudian meminta Mukoda untuk memberikannya nama. Dan setelah berpikir, Mukoda kemudian mengatakan bahwa dia akan memberikannya nama sebagai Dora-chan. Mendengar itu, naga pixie langsung menolak nama itu.
Akan tetapi, nama Dora-chan tiba-tiba sudah masuk ke dalam status naga biksi. Yang mana hal itu membuat naga biksi terjatuh ke tanah dengan cukup sedih. Melihat naga biksi yang berharap nama yang keren, Vel lalu mengatakan bahwa hal ini cukup umum bagi Mukoda untuk memberikan nama seperti itu. Bahkan di saat membuat kontrak dengan Vel dulu, Mukoda hampir saja memberikan nama Pochi atau Koro kepada Vel. Mendengar itu, naga biksi menjadi lebih baik sedikit. Karena menurutnya nama Dora-chan lebih baik dibanding dia diberi nama Pochi atau Koro. Mendengar keluhan Vel dan Dora, Mukoda merasa nampak seperti sedang diolok-olok. Akan tetapi setelah melihat ke jendela status, kini sudah resmi Mukoda memiliki 3 familiar. Selain itu, dari percakapan Mukoda dan Dora, kini sudah diketahui bahwa ternyata Dora lah penyebab dari perubahan yang terjadi di hutan. Di mana sejak beberapa hari yang lalu, Dora ternyata berkeliling dan berburu monster tanpa pandang bulu. Yang mana hal itu membuat monster yang ada di hutan menjadi sangat agresif karena mereka merasa sedang terancam. Dan karena sudah mengetahui penyebab permasalahan di hutan, Mukoda dan yang lainnya pun kemudian memutuskan untuk kembali ke kota dan segera melaporkan ini kepada Guild Master. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan videonya dan subscribe untuk membantu channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Gue admin Kaktus IDN dan sampai jumpa di video selanjutnya.